Oke, back to IT Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di Apa Kata Alumni. Oke, kesempatan kali ini nih saya kedatangan tamu nih. Cukup susah juga saya manggilnya ya. berapa tahun ya? Mungkin ada setahun lebih ya. Lebih, dan akhirnya hari ini bisa datang ya. Ini alumni spesial juga. Nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol, nanti kita bisa kenalan dulu ya sama alumni kita yang satu ini. Mungkin silakan aja perkenalkan dulu. Oke. Halo semua, nama saya Muhammad Nabil. Panggilan saya tuh Nabil. Saya dulu angkatan 6 dari TKJ 2. Berarti lulus tahun berapa, Bil? Tahun 2017. Nah, udah lama ya, lumayan ya. Udah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun kayaknya baru kesini lagi ya, Bil? Baru kesini lagi, dan itu lihat sekolah udah sombong banget ya. 5 tahun baru main kesini lagi. Udah completely different. Oke. Gini, Bil, ya sebelumnya saya makasih nih Mas mau datang ya. Oh, saya susah juga ngundang dia ya. Susah bener, sibuk lah. So sibuk sih sebenarnya dia. Nah gini, Bil, sekarang kegiatannya lagi sibuk apa, Bil? Baru akhir-akhir ini sih lagi fokus kerja aja sih. Kemarin baru lulus kuliah ya? Kemarin Udah berapa bulan sih? baru lulus kuliah. Lulus kuliah itu Agustus 2021. Sekarang lagi baru kerja lulus ya? kuliah, iya. Lagi kerja. Nah oke, Kuliah kita S1. langsung ngobrol-ngobrol aja seperti biasa ya. Di alumni teh kita agak flashback juga, terus kita ngomongin ke depan juga gitu, Bil. Mungkin kita yang flashback dulu ya, Bil ya. Ini saya juga belum pernah sih ngobrolin ini sama kamu ya dulu ya. Sebenarnya kamu kenapa sih, Bil, milih sekolah TKJ gitu dulu? Awal milih TKJ itu karena emang dari SMP udah kelihatan hobi dan kayaknya ada kemampuan gitu di dalam situ udah gitu. jago berarti dia. Iya, terus. Dan akhirnya coba masuklah ke jurusan TKJ gitu. Berarti pilihan sendiri ya? Pilihan sendiri. Dan akhirnya sampai jenjang kuliah pun ngambilnya tetap komputer juga, informatika. Nah, waktu mau masuk ke sini gitu, ini nggak sih sempat nyari-nyari referensi dulu nggak sih TKJ itu kayak gimana? Apa emang udah tahu gitu? Sebelum milih itu saya kan orang selektif gitu, jadi ya cari-cari dulu apa sih browsing apa bedanya kan kita kan TKJ sama RPL gitu. Nah ya browsing mana yang lebih sesuai dengan diri saya sendiri gitu. Dan akhirnya pilihan saya ya jatuhnya ke TKJ. Kenapa tuh? Kan udah tahu tuh bedanya TKJ sama RPL, terus akhirnya kamu ya udah deh gue milih TKJ aja deh, kayaknya sesuai sama gue gitu. Apa gimana sih? Apa sih yang bikin itu? Hal apa gitu? Dia karena saya lebih suka ke perangkat ya, ke hardware itu. Jadi ya teknis-teknisnya gitu, dan itu lebih ke TKJ. Ya gue banget lah ya itu ya zaman itu. Berarti emang udah passion ya, pengennya ya. Iya, mungkin pengen jadi orang IT juga ya dulu ya. Dulu sempet sih. Sekarang enggak emang. Masih orang IT. Ya, nah sekarang gini, saya mau ngobrolin masa-masa sekolahnya nih ya. Oke. Dulu kan udah milih tuh, terus keterima ya. Iya. Kan melalui seleksi pasti kan ya. Terus keterima. Terus pas awal-awal belajar gitu, kamu ngerasanya gimana? Sesuai ekspektasi kamu nggak? Awalnya ya ada istilah culture shock gitu ya. Iya. Jadi kaget gitu. Apa sih? Ya namanya kita ke lingkungan yang baru gitu, dan itu ya susah adaptasinya gitu. Itu berarti di masalah lingkungannya ya. Iya, Kalau masalah pelajarannya gitu, yang maksudnya kan dulu kan udah gue banget ya. Terus pas tau udah masuk, kok ternyata gini sih atau gimana? Dan gitu? ya itu benar hampir sama kayak lingkungannya, ilmu pelajarannya itu gitu. Karena kan kita di SMP nggak belajar gituan gitu kan. Dan saya nggak ngambil kursus komputer atau lain-lainnya gitu, jadi nggak tahu gitu. Tapi ya ikutin jalan ya apa sih, pelajaran aja gitu. Dan ya gitu sih. Jadi tetap ada ininya ya, penyesuaian. Penyesuaian, iya. Cuma butuh berapa lama kamu misalkan menemukan kenyamanannya tuh? Mungkin di semester pertama itu culture shock banget ya. Jadi kayak kaget, ini pelajaran apa sih? Dulu kan gak dipelajarin gitu. Beda banget gitu. Kalau SMA kan mungkin lanjutan dari
SMP gitu kan. Kalau ini kan lebih baru banget ya. iya, lebih kejuruannya banget gitu. Dan ya 1 semester 2 semester lah baru ini bisa nyaman. adaptasi ikutin polanya pembelajaran di sini gitu. Berarti sempat agak lumayan berat ya awal-awal sekolah. Iya, lumayan berat juga. Nggak ada paham nggak pahamnya gitu juga. Nah, terus pas kelas 11 gitu. Tambah ini nggak sih? Tambah pengen mendalami nggak sih? Kan waktu kelas 1 masih ada shocknya gitu. Pas kelas 11 gimana? Pas kelas 2 gitu. Pas kelas 11 karena saya orangnya yang mudah tertarik gitu dan kepoan. Challenge juga ya, terus challenge ya. Kepoan dan emang pengen challenge gitu. Ya tetap ngikutin sih, tertarik banget sama jurusan TKJ itu gitu. Nggak malah ini ya, nggak malah nyesel ya? Nggak nyesel juga. Itu ada perasaan nyesel nggak sih pas awalnya gitu? Pas shock tadi itu? Aduh, tadi gue jangan kesini aja itu gitu. Itu misalnya. awal semester 1 sih sebenarnya. Jadi pas masuk itu, aduh ini pelajaran apa gitu kan? Ya masih muda banget dan belum pernah nerima hal yang berbeda gitu. Dan jadi kayak mikir, gitu SMA aja gitu, tinggal lanjutin doang gitu kan. Tapi karena kita udah istilahnya nyemplung gitu kan, nggak mungkin kita mati di situ kan, harus saya kan sering ngomong ya, kalau udah kecemplung harus berenang, kalau diem aja kelelep. Itu ada saatnya juga gitu. Iya. Nah terus kelas 11 kan ada masa-masa PKL ya dulu ya. Masa magang. Itu kamu gimana? Waktu itu di perusahaan apa? Tempat? Saya magang itu di perusahaan ini ya, produksi makanan ya. Produksi makanan ya, yang produksi produk-produk ini gitu. Dan itu selama 3 bulan, 6 bulan ya Pak? Lupa saya juga. 3 bulan deh kayaknya. Itu gitu. Itu prosesnya ada seleksi ya, pilih. Proses seleksi dari 3 kelas jadi berapa orang dan akhirnya cuma kepilih 3 orang ya. 3 orang. Nah waktu itu Bill, ini buat kamu nih ya. Pulang PKL tuh ada pengaruhnya nggak sih? Jelas ada pengaruhnya banget. Apa waktu itu? Dulu ya alhamdulillah banget karena keterima di tempat yang sesuai banget gitu kan dengan apa yang udah dipelajarin, background yang udah dipelajarin di sini. Hal yang dibawa pulang dari beres PKL tuh pengalaman sih yang itu nggak bisa dibeli ya. Mahal ya. Mahal banget gitu. Dan itu belum tentu didapetin sama yang lain juga, teman-teman saya yang lain gitu. Walaupun sama-sama PKL, sama-sama cuma PKL. tempatnya beda ya. Yes. Ya itu sih yang paling utama, sisi ya lainnya itu, cuma bonus doang. Ini aja sih, ini kan ada nih adik-adik kamu nih yang baru beres PKL sih kemarin ya. Ya harus bisa ngambil ini ya, apa sih, pengalaman tadi ya. Yang bermanfaat tentunya, bukan pengalaman yang jeleknya gitu kan. Soalnya saya tahu juga sih Nabil PKL di tempat yang beda lah, bener-bener kayak orang kerja banget sih ya. Mahal banget ya, itu pasti ngebentuk juga kan ya mental ya. Terus pasti pulang-pulang dari situ pengen lebih dalam lagi ya, bisa lebih dalam lagi ya. Justru malah kalau orang lain kan malah berpikir lebih kayaknya udah punya pengalaman kerja nih, lebih baik kerja aja gitu kan. Kalau saya justru malah pengen cepet-cepet lulus ya, kalau yang lain iya gitu kan, karena pengen cepet lulus, pengen balik lagi ke tempat situ lah, atau pengen apa gitu. Kalau saya malah pengen nambahin skill gitu biar bisa lebih berkemampuan lagi gitu dalam itu. Nah itu kelas 11 ya. Terus ada pengalaman apa lagi sih di kelas 11 yang kamu bisa share lah mungkin buat ke adik-adik kamu? Kelas 11 kan kamu ini zamannya beda loh Bill. Kalau sekarang kan tuh sendiri ya, zamannya pandemi, belajarnya beda, jarang di sekolah. Iya, mentalnya juga beda sih Bill. Anak yang sekarang sama angkatan kamu dulu ya mungkin. Terus teknologinya juga beda kan, perkembangannya. Ada nggak sih yang bisa di share gitu waktu kelas? Soalnya kelas 11 tuh menurut saya mah kayak transisi gitu, antara yang tadinya masih galau gitu ya, ngapain gue di jurusan ini kan. Di situ tuh kayak kuncinya gitu di kelas 11 tuh, mau mendalamin apa ya udah sekedar ngejalanin kan gitu ya, dua sisi itu. Ada nggak yang bisa di share? Soalnya kan kalau kamu kan tipe yang setelah ya kelas 11 sih jadi titik balik juga kan ya. Jadi pengen lebih dalam, pasti ada satu hal yang membuat kamu kayak gitu kan. Nah ada nggak yang bisa di share supaya mungkin ada kelas kamu yang sekarang masih ada di tengah-tengah lah, nggak jelas gitu, yang sekolahnya asal sekolah gitu.
biar dia juga bisa berubah gitu, menemukan ininya lah, sisi yang harus dia inilah dalamin gitu. Iya sih, di kelas 11 itu beneran kayak titik balik, karena di kelas 10 kan istilahnya kita kayak nyicip-nyicip dulu kan. Ini kita cocok gak di sini gitu kan. Nah, di kelas 11 jadi titik tengah gitu. Ya bener tadi mau lanjutin atau sekedar udah lulus aja yang penting gitu. Ya itu sebenarnya tergantungnya diri sendiri sih, Pak. Karena mau gimana pun ya balik lagi sih ke diri sendiri. Cuma waktu itu yang jadi pemicunya apa sih kalau Nabil sendiri? Pemicunya itu di tempat PKL itu sih. Itu yang ngaruh banget Yang ngaruh banget ya. Jadi apa ya? Itu soalnya secara mental juga masa transisi juga sih ya, kelas 11 tuh ya. Dulu kan saya juga punya pengalaman, pernah ikut OSIS kan. Dan itu juga pengalaman yang cukup bermanfaat juga gitu. Dan ya cuman yang paling keren itu menurut saya ya PKL tuh semuanya diuji sih dari segi mental, komunikasi ya. Komunikasi gimana berorganisasinya, terus dan ya terus lain-lain itu. gimana kerja sama orang lain, apalagi kan baru dikenal ya. Iya, betul. Terus umur beda jauh kan, pasti lebih ini kan dari kita ya. Iya. Tapi kita dituntut bisa bantu kan kegiatan di sana ya secara operasionalnya lah. Gitu ya, lumayan. Ya, tapi bagus juga sih, maksudnya di tengah-tengah itu kita diuji bahwa ngerasain masa depan tuh kayak gimana gitu kalau kerja gitu. Iya, kebayang ya. Kebayang gitu. Gimana, Bil? Kalau berat gak orang kerja? Waktu zaman itu ya, waktu kelas 11 itu. Ya, berat, shock juga sih, berat gitu kan. Karena berat, biasa kita cuma dari SD SMP belajar gitu kan. Ya, belajar main. Nongkrong gitu, terus tiba-tiba harus suruh kerja ada dan tanggung jawab ya, iya, ada aturan ya. Apa yang kita dulu pernah juga tuh ada teman saya yang rada-rada dan dia dapat hukuman. Ada perangkat gitu kan yang rusak gitu kan. Nah, itu kan harus bertanggung jawab. Itu kita diuji banget sih di situ bahwa seberapa kita tanggung jawabnya gitu. Nah, di sini sebenarnya sih poinnya tuh Bil, bahwa apa yang diajarkan sekolah ya, misalkan prosedur-prosedur itu tuh ya di tempat kerja tuh beneran dipakai kan? Iya. Bener nggak? Jadi kalau kita ya di sekolah aja ngaco, misalkan praktek semuanya sendiri, habis praktek nggak mau diberesin misalkan. Terus misalkan safety-nya nggak dipakai, itu kan pasti ada akibatnya ya. Di sekolah tuh misalkan Pak Yuda itu tuh ngasih tugas dan dikasih deadline gitu kan, harus beres 2 hari ke depan ya gitu. Dan di kerja tuh beneran kayak gitu. Jadi berapa lama lu bisa beresin nih gitu. Ada deadline-nya. Ada deadline-nya. Ini soalnya udah mau dipakai sama klien komputernya gitu. 5 jam beres gitu. Ya, itu diituin gitu. Ya itu kan sekolah makanya, juga untuk nyiapin itu kan sebenarnya, bukan. Melatih kita untuk ya disiplin dan lain-lain gitu. Di tempat kamu kan jalan kaki aja harus ada tracknya kan. Saya tahu sendiri. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Saya pernah ke situ kan gitu. Ya sebenarnya aturan sekolah itu bergunanya untuk kedepannya itu sih. Iya, bukan untuk ini ya. Bukan untuk apa sih namanya mengkekang sih sebenarnya. Iya, mengkekang, menyusahkan dan apa ya. Ya itu mah balik lagi ke ini sih, kesadaran ya. Nah, sekarang ke kelas 12 ya. Ini kan udah di akhir ya. Waktu kamu kelas 12 gimana sih pengalaman kamu? Kelas 12 tambah beratkah belajarnya, apa malah tambah ini banget lah yang gue cari tuh yang kayak gini nih, belajar yang kayak gini, apa gimana sih? Kalau zaman kamu ya ini cerita. Kelas 12 itu kalau saya lihat ya, kalau saya sendiri sih harus lebih, waktu itu pas mikirannya tuh kayak harus lebih siap dalam apa ya kayak kalau di SMK kan ada uji komnya tuh. Saya harus lebih siap lagi uji komnya gitu. Jangan mengecewakan saya sendiri gitu kan, karena udah 3 tahun dites di uji kom, jangan mengecewakan gitu. Terus dulu juga masih ada UNBK ya. Ya, ujian nasional. Ujian nasional, dan itu jangan mengecewakan juga gitu. Jadi di kelas 12 sih lebih fokus belajar banget waktu itu. Sama ya nah itu dari kalau materinya gimana sih kalau kamu lihat kelas 12? Tambah lebih bikin kamu tertarik banget? Pengen lebih mendalami lagi atau gimana? Itu apa lebih rumit ternyata? Sebenarnya yang di kelas 12 itu kan lanjutan sih kan dari kelas 10 11. Nah, itu makanya buat yang ada di kelas, kalau itu jangan di skip gitu. Kalau ada kelas dan karena berkelanjutan gitu. Makanya di kelas 12 itu
kalau misalnya udah paham dengan di kelas 10 11 ya, di kelas 12 tinggal nambahin Pasti aja lebih gitu. enak ya, Bil? Iya, karena kita kayak udah tahu celahnya gitu, ibarat Kuncinya di mana dasarnya. gitu. Karena kan kita udah punya pengalaman di kelas 10 11 gitu. Gitu sih ya. Sebenarnya sih nggak ada yang berat kelas 12 ya, Bil. Iya. Cuma basicnya tuh harus kuat dulu, fundamentalnya tuh iya. kan. Jangan Iya. sia-siakan. Ya semua ilmu kayak gitu kayaknya, Bil. Apalagi SMK kan berjenjang ya materinya. Jadi ibarat kayak main game tuh, kalau mau di level ini ya harus lulus dulu level ini gitu. Nah pertanyaannya kan yang katanya udah lulus gitu ya, dapat nilai kan. Itu bener enggak realnya gitu. Misalkan dia udah dapat nilai di raport, naik kelas. Kita kan bicara kompetensi ya kalau di SMK. Bener enggak sih dia udah kompeten ya, nanti di kelas 12 juga kelihatan gitu, terutama ilmu-ilmu basic ya. Iya. Kita kan nggak bisa lepas dari itu kalau di kejuruan kan ya, ilmu basicnya gitu. Nah itu dan kalau nggak salah kamu kelas 12 ya ikut olimpiade ya dulu ya. Iya, dulu kelas 12. Kelas 12 apa kelas 11 itu? 12 di semester satunya itu. Iya, dulu pernah ikut olimpiade ya, olimpiade mikrotik ya dulu ya. Tahun pertama ya. Angkatan pertama ya. Angkatan pertama. 2000 berapa sih, Bil? 2016 ya? 2016 iya. Nah, itu pengalamannya gimana, Bil? Bisa sharing gitu? Itu pengalaman yang bisa dikatakan wow banget gitu. Amazing gitu karena apa ya? Itu tingkatnya tingkat nasional. Kita bersaing sama se-Indonesia gitu dan Walaupun dibagi ya di per regional ya. iya waktu itu dibagi ya. per regional. Dan saya sendiri tuh pas dipilih tuh bersyukur banget gitu. Apa sih yang kamu iniin? Perasain waktu saya milih kamu gitu, mewakilin gitu angkatan kamu lah. Bersyukur karena saya tuh orangnya pengen banget punya pengalaman baru gitu. Dan itu pengalaman yang apa ya? Mahal ya. Mahal gitu. Dan gak bisa diulang gitu Gak ya. bisa diulang dan kayak nggak semua orang gitu bisa benar. dapet itu gitu. Bener. Akhirnya sebelum tes juga saya maksimalin banget belajar apa Hamin satunya bahkan sampai ya Hamin satunya saya udah belajar juga di sini bareng-bareng dan apa Ya persiapannya lumayan pagi ya. bahkan pagi sebelum tesnya aja saya masih baca-baca catatan intinya saya gitu dan ya Ya walaupun hasilnya belum ini ya. iya Saya juga nggak yang ngarepin gimana sih waktu itu. Yang penting pengalaman. iya Ya waktu itu sih saya mikirnya ya seumur kalian tuh harus punya rasa ini loh kompetisi berkompetisi gitu kan, soalnya lulusan TKJ kan banyak bilang kalau lulus sudah kayak kacang lah ibaratnya banyak Iya, ya, kalau nggak punya spesial mah sulit juga sih waktu itu. makanya kayaknya kita itu individu harus punya apa ya keunikan sendiri gitu Iya. apa yang Tapi tadi ada sebenarnya kata kunci yang kamu bagus tadi tuh, bahwa segala sesuatu tuh dari kitanya gitu, kayak kamu tadi merasa ya saya pengen membuktikan sendiri gitu, misalnya kayak tadi uji kom saya harus mempersiapkan karena kan jangan sampai saya udah 3 tahun di sini pasti uji nggak bisa kan, itu kan harus dari diri sendiri gitu, bukan karena siapa-siapa kan. Iya. Sekarang paling saya mau ngomongin yang sekarang ini ya. iya Kamu kan waktu habis lulus milih kerja ya apa kuliah? dua-duanya Dua-duanya. Nah ini menarik nih. Di episode sebelumnya juga gitu sih ya, saya manggil alumni yang yang kuliah sambil kerja. kayak Nah kalau kamu gimana tuh? Kenapa kamu memilih itu? bagi saya itu kuliah itu penting ya, pendidikan itu kan karena ya permintaan dari orang tua juga sih. Terus karena saya mikir juga beberapa pekerjaan itu harus ada persyaratannya yang setinggi selevel ini gitu kan, dan saya harus ngejar itu gitu. Terus dilihat saya juga ada beberapa orang yang saya jadiin apa ya acuan gitu kan. Oh dia jenjangnya segini dan kerjaannya tuh lebih gimana gitu, dan lebih itu baik saya ternyata ya. saya mengikuti itunya. Terpacu ya untuk Iya. itu. Dan itu Nah pilihan. kuliahnya waktu itu ambilnya apa? Jurusannya IT juga? pilihannya jurusannya IT, informatika. Kenapa pengen ngelanjutin? Iya, udah ada dasarnya Nggak pindah sih. jurusan? Udah ada dasarnya di situ. Nah, ini poin juga nih, jawabannya dia di poin juga. Karena di kampus saya itu banyak juga yang lulusan SMA dan itu dia Jadi keteteran. gitu? keteteran justru Iya. di enggak, kalau di semester satunya itu kan karena kita masih Basic ya, lanjutan umum ya, umumnya general ya. gitu kan, bahasa Inggris dan lain-lain gitu. Nah tapi pas di praktikumnya apa mata kuliah yang udah mulai menjurus gitu dan itu udah mereka mulai nggak ngerti, malah justru nanya ke yang ke SMK gitu. Ya jelas ya. Anak-anak SMK ini Ibaratnya kan gitu. kali kalau kamu mah udah 3 tahun pernah belajar itu Iya, basicnya gitu. Ha-ha. Itu kerjanya di bidang IT juga. Nah kalau kerja itu
saya agak menyimpang. Saya di jurusan yang kerjaannya itu di jurusan teknik sipil. Oh gitu ya. Berarti infrastruktur ya? Infrastruktur di Tapi ada hubungannya dengan teknologi? Nah itu ceritanya awal masuk itu kan berbarengan antara kuliah dengan kerjaan kan. Saya kuliah reguler, kerjaannya kontrak tapi yang fleksibel jamnya, bisa kerjaan apa aja, kapan saja. Dan itu di awal pekerjaan saya ditaruh di bagian yang teknik sipil gitu loh, berbau teknik sipil tentang konstruksi gitu. Dan setelah 6 bulanan karena banyak beberapa staff di situ kan yang punya komputer dan ada itu laptop gitu, saya dikasih tanggung jawab untuk ngelola per IT-an di situnya gitu. Jadi ngerangkap 2 jabatan dulu selagi kuliah. Tapi nggak keteteran itu kerja sambil kuliah? Ya dari segi waktu, tenaga, pikiran terutama mah. Dari tenaga pasti, karena kayak tidur cuma 5 jam mungkin atau 4 jam, enggak. Sehari itu ya? Iya sehari mungkin. Jangan-jangan di kuliahnya tidur kan? Kan reguler kan kamu? Iya reguler. Ya gitu paling dikit tidur 4 jam sih saya batasi. Tapi ya itu bisa ngikutin pelajaran, bisa ngikutin kerjaan juga. Alhamdulillah bisa. Bisa tetap termanage gitu. Iya. Ya itu kita harus belajar ya manage mana yang itu sih. Kadang pernah juga kejadian kayak lagi kuliah terus kerjaan lagi urgent-urgentnya gitu. Iya. Mana yang harus diprioritaskan sering gitu. Sering itu ya momen kayak gitu ya? Cukup sering. Terus milihnya yang mana kamu? Lihat ini yang lebih ininya? Prioritasnya, gitu. Ini kuliah beasiswa apa sendiri? Biaya sendiri? Alhamdulillah beasiswa. Beasiswa. Nah, gimana sih Bill caranya nyari beasiswa biar bisa dapet ini? Coba di-share gitu. Cara beasiswa itu kalian harus punya bekal. Apa tuh? Bekalnya itu yang ada di SMK ini. Jadi kalian harus bisa punya nilai yang baik. Itu kan udah bekal kan? Tapi yang pertama mungkin informasi ya. Harus banyak ya informasi. Oh ini dari sini. Oh nih, iya. Nah, tapi kalau untuk saat ini sih yang persiapan itu ya bekalnya itu dulu gitu. Kayak nilai kita harus cukup, harus sudah. Supaya yakin ya nyari informasinya. Gitu. Karena percuma kita nyari informasi dan ya belum tentu juga informasi itu pas tahun itu kita mau masuk informasi itu udah nggak ada beasiswa itu gitu kan. Jadi kita siapin dulu. Kitanya dulu. Iya gitu bekalnya kayak dari rumah tuh kita udah siapin. Ya dari sekolah gitu kan udah siapin bekalnya, nilai, terus kemampuan apa yang kita punya, terus sertifikat pelatihan atau dan yang lainnya gitu. Oh itu ngaruh? Ngaruh. Yang MTCNA ngaruh? MTCNA ngaruh, yang Olimpiade juga ngaruh. Karena mungkin spesial ya dulu saya apply beasiswa itu agak unik gitu. Tapi itu full ya, nggak bayar ya? Oh enggak sih ya, sekitar berapa persen gitu, Tetap ada bayarnya? Ada bayarnya. Oh, tapi udah misi dari diri sendiri ya Bil? Alhamdulillah. Nah ini yang harus bisa dipetik nih. Pertama anak SMK ya Bil? Iya. Nyari beasiswa, ya tetap ada bayarnya, tapi bayarnya bisa bayar sendiri, nggak iniin orang lain ya, nggak orang tua ya. Iya. Ya kalian nggak bisa tuh adik-adiknya Nabil nih yang sekarang masih sekolah atau yang baru lulus kemarin ya. Tapi yang kalau saran saya sih kalau reguler itu terlalu berat ya, karena kan kalau sambil kerja lah. Karena kan kantor juga mungkin beberapa kantor ada yang nggak gitu bisa seperti modelan kantornya saya gitu. Nah, ya kelas karyawan juga udah cukup sih menurut saya gitu untuk. Ya nggak selalu ini ya. Kamu mungkin udah jalannya sih Bil, harus kayak gitu. Hari dikasih kemudahan juga mungkin ya jalannya. Gitu. Nggak, ini mah maksudnya yang mungkin sekarang merasa aduh kuliah mah butuh biaya mahal gitu. Ya itu sebenarnya masih ada solusi ya Bil, cari beasiswa ya. Iya, cari beasiswa, iya. Gitu mungkin. Dan apa ya? Kalau misalnya kerja kan udah punya gaji tuh. Nah itu investasinya jangan ke motor, jangan ke yang lain dulu gitu. Kalau saya sendiri sih kalau barang itu kan ya barang kan kita suka defisit kan, depresiasi gitu kan, penurunan gitu. Sedangkan kan kita di kuliah itu kan belajar dapat ilmu, terus dapat pola pikir kita itu berubah gitu kan. Ada apa ya? Ya suatu apa ya? Pembicara atau apa gitu kan dia nge-quotes gitu kan investasi yang benar itu ya pendidikan gitu. Iya benar sih. Ya orang tua kita juga kan dulu gitu investasikan kita tuh di pendidikan.
gitu. Dan itu ya harus mulai dari diri sendiri. Iya. Kalau Dan ya pendidikan disuruh-suruh. juga pasti ada challenge-nya ya, nggak gampang melewati proses itu. Karena ya tetap sih nanti kan proses nggak akan mengkhianati hasil sih, gitu. Ya, ada poin-poin yang ini sih tadi bahwa kita tuh bisa meningkatkan apa yang kita mau ya. Itu dari diri kita sendiri tadi tuh. iya. Terus tadi tuh investasi yang paling nantinya bernilai lebih tinggi gitu dari hari ini ya pendidikan tadi. Ya kita ngobrol di sini juga sebenarnya untuk ngasih apa ya pengaruh juga ke kalian ya adik-adik kelasnya Nabil terutama mah. Bahwa tadi kuliah tuh bisa kita nggak harus yang mahal-mahal ya cari beasiswa. Tapi untuk dapat beasiswa siapin dulu diri kita. Kemampuannya, nilainya ini nih mumpung yang lagi masih sekolah sekarang. Terus tadi kata saya ada kuncinya juga sih Bil yang kamu nggak sebutin tadi, bahwa apa yang udah kamu pilih itu harus dipertanggungjawabkan. Iya. Ya kamu udah milih ya masuk sekolah di jurusan ini gitu, walaupun tadi Nabil dia tetap ada shocknya segala itu manusiawi sih. Iya. Tapi kan gimana kita nge-handle itu ya, itu. Terus ya itu tadi juga ada pelajaran bagaimana memanage waktu ya, kerja sambil kuliah, manage pikiran, manage keuangannya juga ya, Bil. Gitu. Pasti ada manfaatnya sih obrolan hari ini. Terakhir ini Bil sebelum menutup acara ini ya. Asik. Biasalah klasik ini mah. Kamu ada yang mau disampaikan nggak, pesan atau apalah yang bisa merubah mindset lah adik-adik kelas kamu ya, adik-adik yang sekarang masih sekolah terutama mah, tentang apapun lah untuk kehidupan nanti ke depan lah. Pasti kan kamu proses ya, dari proses sekolah sampai sekarang tuh banyak pengalaman kan yang bisa di-share gitu. Apa yang mau kamu sampaikan? Saya punya dari SMK itu ya, dari SMK kan mulai berpikirnya agak dewasa gitu kan, bukan lagi anak SMP gitu. Dan ya harus mikir ke depan gitu, ke depan jauh. Dan saya punya 5 prinsip. Quote lagi deh, quote deh ya. 5 prinsip yang dijalanin dari SMK gitu. Dan alhamdulillahnya berjalan dari lancar. prinsip itu tuh, dari prinsip itu ya kamu seperti sekarang, membentuk kamu seperti sekarang ya. membentuk seperti sekarang gitu. Ya, apa aja tuh Bil? Yang pertama itu yang penting ya, beragama. Kita jangan lupa siapa Tuhan kita gitu. Terus ibadah itu jangan lupa gitu, karena semua itu kan udah diatur gitu kan sama yang di atas, kita tinggal jalanin dan itu. Terus jangan lupa juga bersyukur gitu, kalian udah bisa sekolah di sini gitu. Udah keterima gitu. Itu udah ngalahin beberapa orang itu, bisa masuk ya sekolah dimanapun ya, terutama konteksnya kalau sekarang mah ya di sekolah ini gitu kan. Bersyukur, pokoknya itu bersyukur penting banget. Kalau kalian misalnya dapat nilai jelek, bersyukur gitu. Berarti kalian harus lebih lagi belajarnya gitu. Dan nanti kalau dapat nilai gede kan bersyukur lagi, insya Allah nanti ditambahin sih, lagi. Yakin aja. Lalu yang kedua itu penting juga berkejujuran. Jujur. Jadi kalian jangan ngebohongin. Sebenarnya ngebohongin orang itu gampang. Kayak kebohong ke Pak Yuda. Pak Yuda nanya, udah beres tugasnya belum gitu? Ya nggak bisa ngebohongin diri sendiri. Udah gitu. Nah yang kejam itu bohongin diri sendiri sebenarnya. Ini yang nggak pernah yang jarang disadari Bil. Iya, itu yang kalau bohong ke Pak Yuda bisa kita kan masih ya mungkin Pak Yuda juga nggak tahu gitu. Tapi bohong ke diri sendiri itu yang bahaya banget dampaknya. Jadi berusaha untuk berjujur ke diri sendiri. Lalu yang kedua itu yang ketiga itu berilmu. Kita yang tadi saya udah jelaskan ya, investasi itu pendidikan gitu. Jadi kalian tuh ibaratkan gelas. Itu kalian jangan, kalau udah diisi air tuh jangan udah penuh gitu, jangan sampai penuh gitu gelasnya. Maksudnya jangan ibaratkan gelas udah penuh gitu kan, kalau udah penuh nggak bisa diisi lagi gitu. Luber. Jadi kita analoginya tuh gelas itu ya tinggi banget gitu. Jadi
wadahnya harus gede. Wadahnya gede gitu. Jadi kita udah isi terus aja Haus bisa sampai terus kapan jadinya. haus terus gitu. Jangan Tapi kalau udah- pendidikannya juga jangan asal pendidikan, Bil. Iya. Maksudnya gini loh. Iya, maksudnya jangan salah ilmu. Bukan jangan salah ilmu. Kebanyakan tuh anak sekarang tuh hanya gugur kewajiban, ngerti gak sih, Bil? Ah, Ya beres. sekolah, ya gue berangkat sekolah tapi gue nggak tahu Kayak gitu, tujuan mungkin- gue ngapain gitu. Mungkin apa kayak ini kan lagi online ngisi tugas gitu kan. Yang penting Asal ngumpulin. gitu, Iya. nyari di Google. Enggak Kan sih. seumuran segitu kan kadang nggak punya target ya. Iya. Nah itu jadi pendidikannya tuh ya gue kan seumur segini ya emang harusnya sekolah gitu. Mhm. Tapi nggak tahu nanti abis itu tuh mau ngapain. Gue tuh harus bisa apa, targetnya nggak ada. Tuh kalau di SMK kan nggak boleh kayak gitu ya. Iya. Harus punya ini. Nah yang keempat apa, Bil? Yang keempat itu bertanggung jawab. Nah, ini. Bertanggung jawab yang tadi udah bener apa Jope udah jelasin juga, kita udah masuk di TKJ, kita harus bertanggung jawab sama pilihan sendiri menyelesaikan ya pilihannya. Kenapa dulu masuk TKJ gitu. Dan itu harus bertanggung jawab gitu. Dan bertanggung jawab itu nggak cuma nanti di SMK gitu, nanti di nyambung bahkan sampai keluarga juga ya. Sampai mati gitu. Terus bertanggung jawab pun kehidupan kita. Sampai bertanggung jawab apa? Iya. Kenapa kalian hidup di udah panjang Pak itu. Nanti jadi dakwah. Oke, yang kelima itu berketerampilan. Itu bonus sih, maksudnya Harus punya skill ya. harus punya skill. Nah itu kenapa ditaruh kelima karena yang apa opsional nggak terlalu. Tapi kalau buat anak SMK mah nggak boleh opsional itu. Iya. Karena ini masalah kompetensi ya kan ya. Kalau misalkan nggak punya keterampilan ya berarti gagal sih Iya. pendidikannya, ya kan? Iya. Soalnya Dan ya itu keterampilan itu kayak hal unik yang kita punya iya, gitu. yang membedakan kita dengan manusia lain ya. Jadi kayak si A tuh punya keterampilan dia bisa Oh, ini install. menarik nih, quote juga nih bahwa keterampilan itu membedakan kita dengan iya dengan yang lain. Misalkan orang yang lain. si A ini punya keterampilan install doang gitu, install komputer, yang ini bisa nyusun jaringan gitu. Yang B berarti kan A sama B aja udah beda kan punya keterampilannya gitu. Dan nanti yang berguna di masyarakat tuh yang B bergunanya di bagian sini, yang A ada bergunanya ini di sini. tempatnya sendiri-sendiri iya, ya jadi nantinya. ya yakin. Tapi poinnya bisa bermanfaat buat orang lain. Nah itu Karena sebaik-baiknya manusia Masya adalah Allah. yang bermanfaat untuk orang lain. Itu balik lagi ke nomor satu jadinya dia. iya Bener nggak? benar. Ya kita kan beragama ya. Pasti harus punya manfaat ke sesama. Wah. Yap. Mungkin itu aja. Ini tadinya mau tak berhentiin jadi lanjut lagi ngobrolnya. Oke. Itu aja Bill, makasih udah mau datang. Mungkin nanti kita ngobrol saya sih pengen nanti ngobrolin yang IT-nya sih ya, ngobrolin kerjaan kamu sih nanti boleh, mungkin boleh. next ya. Next time itu aja Mungkin dari kalau saya nggak bisa di Zoom. ya, sombong banget orang sibuk begitu. Oke. Oke, itu aja dari kita, dari saya, dari Nabil ya. Nanti terima kasih. mudah-mudahan ada yang nonton ini dan pastinya ada yang bisa diambil dari obrolan Insya kita Allah ya. semoga bermanfaat. Ya sharing kita intinya juga sharing sih ini deh. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to IT Home.